Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duna Vitasari, nomor 58040190280, kelas 03 PSP. Di sini saya akan membahas tentang 10 kejahatan yang pernah terjadi dalam keamanan sistem informasi yang ada di Indonesia. Kejahatan sistem informasi adalah yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya, penyebarluasan pornografi, isu-isu fitnah terhadap individu biasa, publik figur, atau hacking. Baiklah, contoh 10 kejahatan yang pernah terjadi dalam keamanan sistem informasi di Indonesia. Contoh pertama, saya mengambil info nyeleneh pada kasus KPU yang pada situs KPU. Pada tahun pertama saat Indonesia mengadakan pemilu, yaitu tahun 2004, tim IT Komisi Pemilihan Umum meluncurkan situs KPU yang bernilai 125 miliar dan digadang-gadang mustahil untuk dihack. Namun tak disangka justru dibobol oleh hacker bernama Qniker, Dani Firmansyah, yang berhasil membobol akun tersebut. Ia sendiri merupakan warga Indonesia. Ia memodifikasi dalam halaman situs web dan mengubah situs informasi, sempat berniat mengubah hasil perolehan suara, namun gagal. Peretas tersebut dilaporkan oleh KPU atas tindakannya dan mengakibatkan dirinya dipenjara. Contoh kasusnya itu mengubah nama-nama yang ada pada situs KPU. Yang kedua, perang hacker Indonesia versus Australia. Salah satu perang cyber yang paling gempar di Indonesia adalah aksi hacker Indonesia kepada Australia. Kasus ini bermula saat Edward Snowden, mantan intelijen Amerika Serikat, menyatakan Australia menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tentara Cyber Indonesia membanjiri server situs-situs Australia dengan request palsu sampai overload dan website gagal akses. Salah satu korbannya adalah situs polisi federal Australia. Anonymous Indonesia juga melakukan defacing terhadap ratusan website milik sipil secara acak. Serangan ini membuat situs bisnis kelas bawah di Australia menampilkan kata-kata peringatan dari Indonesia. Mereka balik menyerang dengan membuat dan berbagai aplikasi penting Indonesia seperti situs KPK, PLN, Garuda Indonesia, Polri, Tempo, dan lain-lain. Contoh ketiga yaitu situs Telkomsel memajang kata-kata kasar. Website Telkomsel pernah geger karena menjumpai kata-kata kasar pada laman situs. Ternyata oknum memprotes mahalnya tarif Telkomsel dengan cara dihack. Menurut Alphonse Tanujaya, pakar keamanan cyber, memungkinkan ada celah keamanan pada sistem hosting atau hacker mengetahui username dan password web hosting brute force sehingga mengakibatkan website lumpuh sehingga pengunjung tidak bisa mengakses informasi. Untungnya, data dan pelayanan terpisah dengan server website karena data terletak di server yang berbeda, yang dilapisi sistem keamanan berlapis. Layanan panggilan telepon dan SMS sama sekali tidak terganggu. Telkomsel juga harus mengembalikan websitenya dalam waktu setengah hari. Lalu keempat, website DPR RI down dan ganti nama. Dunia cybercrime juga mengenal istilah hacktivism, yaitu nge-hack website pemerintah dan institusi dengan tujuan menyuarakan sesuatu. Dan rupanya website DPR RI pernah mengalami korban. Mulanya pengunjung tidak bisa mengakses laman dpr.go.id. Setelah diusut, ternyata lonjakan ini adalah imbas dari serangan DDoS, sehingga website DPR RI pun mendapatkan tsunami request yang memperberat dan beban server sehingga menjadi akhirnya down. Tapi rupanya error ini adalah pintu masuk sengaja hack-visit. Oknum ini kemudian melakukan defense pada website. Tim IT DPR RI pun segera menurunkan website dan melakukan maintenance. Walau artinya situs berhasil
berhasil pulih, web lebih lemot gara-gara terimbas serangan virus. Lalu pembahasan kelima yaitu Tiket.com dan Citylink rugi miliaran rupiah akibat penyusup. PT Global Network Tiket.com dan Citylink pernah dibikin pusing oleh ulah 3 hacker yang dipimpin oleh remaja 19 tahun asal Tangerang, inisial SH. SH dan kawan-kawan melakukan illegal akses pada sistem aplikasi tiket yang bersambung dengan sistem penjualan tiket Citylink. Mereka mencuri kode booking tiket penerbangan kemudian menjualnya melalui Facebook dengan diskon 30-40% sehingga banyak orang membelinya. Butuh waktu sebulan bagi Tiket.com untuk menyadari ada penyusup dalam sistem. Alhasil Tiket.com bonkes sekitar 4 miliaran rupiah, sedangkan Citylink kehilangan 2 miliar rupiah. SH dan kawan-kawan sendiri sudah meraup keuntungan sampai dengan 1 miliar rupiah. Bahkan dengan teknologi hack yang tingkat tinggi, ternyata dampaknya bisa membuat perusahaan rugi miliaran rupiah. Pembahasan ke-6 yaitu database Kejaksaan Agung RI jebol. Bahkan dengan teknologi hack yang bukan tingkat tinggi, ternyata dampaknya hacking bisa membuat perusahaan rugi miliaran rupiah akibat keisengan dengan nomor GH05T66 Nero. Situs Kejaksaan Agung RI kena damage sehingga tampilannya berubah. Di situsnya tertera pesan bernama protes dan cap merah hacked juga menjebol database Kejaksaan Agung untuk menjual 3.086.224 data kepegawaian ke RAID forum seharga 400.000. Kasus ini selesai setelah MVW diamankan oleh tim Kejaksaan Negeri Lahad dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Meski begitu, Kejaksaan tetap minta pengguna aplikasi internal Kejaksaan untuk mengganti password. Website Tempo lumpuh. Portal berita bernama Tempo Media juga pernah menjadi sasaran Faktisim. Untuk keempat kalinya, website Tempo kena hack di tahun 2020. Dulunya, hacker hanya mengalihkan server DNS Tempo sehingga website lumpuh. Namun kali ini, bombardir hacker makin menjadi-jadi, tak hanya mengambil alih situs, Hacktivisit juga melakukan damage. Alhasil, website Tempo berubah menjadi hitam dan memutar lagu Gugur Bunga. Oknum tersebut juga menuliskan pesan-pesan terkait stop hoax. Menurut Syarifuddin, pakar hacker ternama Indonesia, kasus ini mungkin terjadi karena adanya kesalahan saat membuat website. Meskipun begitu, seperti gangguan sistem sehingga pencurian informasi sering mengganti password. 8. Situs Pusmanas milik BSSN. Situs milik Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) juga jadi korban peretasan hacker dengan teknik device pada Oktober 2021. Adapun situs milik BSSN yang berhasil dibobol hacker adalah Pusat Malware Nasional Pusmanas. Menurut BSSN, situs tersebut berisi data mengenai laporan atau informasi repositori malware. Di halaman muka yang sama, hacker juga menuliskan bahwa aksi peretasan ini dilakukan untuk membalas pelaku yang diduga dari Indonesia yang telah meretas website negara Brazil. Solusi terkait insiden ini, BSSN langsung melakukan penanganan setelah situsnya mengalami serangan device. Penanganan tersebut dilakukan oleh Computer Security Incident Responding CISRT BSSN. 9. Data pengguna Tokopedia bocor ke dark web. Pada tahun 2020, halaman Tokopedia berhasil dihack. Pasalnya, 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant di e-commerce ini dibocorkan oleh hacker bernama Sinhouter. Selain itu, bisa juga hacker kelas kakap ini melakukan SQL injection atau teknik yang lebih canggih lainnya. Gara-gara ulah Sinhouter dapat personal pengguna Tokopedia, email,
Data personal pengguna Tokopedia seperti email, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan password yang terdeskripsi bocor ke ranah publik. Bahkan, informasi tersebut dijual ke dunia maya dengan harga 70 juta. Tokopedia pun menenangkan penggunanya dengan memastikan data sensitif seperti password aman karena terdeskripsi. Artinya, informasi sudah diubah dalam bentuk rahasia sehingga tidak bisa dibaca oleh hacker. Untuk mencegah hal ini, toko segera menginvestigasi kasus dan menyarankan pengguna mengganti sandi password secara berkala. 10. E-Hack Kemenkes. Aplikasi Electronic Health Alert atau lebih dikenal dengan e-Hack buatan Kementerian Kesehatan Kemenkes, data milik 1,3 juta masyarakat Indonesia yang tersimpan di aplikasi e-Hack disebut bocor. Kasus kebocoran data e-Hack pertama kali diungkap oleh peneliti keamanan cyber VPN Mentor yang menemukan kebocoran data di aplikasi e-Hack pada 15 Juli lalu. VPN Mentor mengklaim aplikasi e-Hack tidak memiliki protokol keamanan aplikasi yang memadai sehingga rentan ditembus atau dihack pihak tidak bertanggung jawab. Pengembangan e-Hack tersebut menggunakan database Elasticsearch yang kurang aman untuk menyimpan data. Kasus ini tidak hanya mengungkap data pengguna e-Hack, tapi juga seluruh infrastruktur terkait e-Hack seperti data tes COVID-19 yang dilakukan penumpang, data pribadi penumpang, data rumah sakit, hingga data staf e-Hack. Sistem aplikasi e-Hack yang digunakan masyarakat telah terintegritas di aplikasi Peduli Lindungi, yang mana dari aspek infrastruktur servernya berbeda dari versi lama sehingga terdampak penanganan kebocoran data. Terkait kebocoran data ini, pihak Kemenkes meminta masyarakat untuk menghapus aplikasi e-Hack versi lama. Solusi dan pencegahan dari permasalahan keamanan sistem informasi di atas yaitu dengan melakukan menyembunyikan data penting. Yang kedua yaitu segera isolasi sistem yang diserang, yaitu jika mengalami pelanggaran data, lakukan isolasi sistem untuk membatasi akses ke data-data yang berharga. Sebaiknya langkah ini segera dilakukan agar hacker tidak dapat mengakses dan merusak sistem yang sedang berjalan atau sedang berlangsung. Supaya data-data kita tetap aman, maka harus dilakukan penggantian sandi-sandi secara bertahap. Yang ketiga yaitu dengan meningkatkan keamanan data, perangkat dan aplikasi yang dilengkapi dengan sistem kriptografi itu akan meningkatkan privasi keamanan data dan penggunanya. Pasalnya, lebih kerahasiaan menjamin data-data yang bisa diakses oleh pihak tertentu saja dan melindungi dari semua pihak yang tidak bertanggung jawab.